Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Budi Rukadi dari SMK Bantar. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang pengantar berpikir komputasional. Berpikir komputasional bertujuan bahwa siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagaimana penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Beberapa karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, berdasarkan konsep informatika, tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Yang ketiga adalah perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Yang keempat, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknis. Yang kelima, sebuah ide, bukan sebuah benda. Yang keenam, diperlukan bagi setiap orang. Yang ketujuh adalah menantang secara keilmuan dan dapat dipahami, diselesaikan secara saintifik. Kedelapan adalah informatika, dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Di dalam berpikir komputasional ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah proposisi. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam membentuk sebuah kalimat. Jadi istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini ada yang dinamakan dengan istilah negasi, konjungsi, dan diskonjungsi. Kita bisa lihat di sini simbol, kemudian arti dan bentuk dari masing-masing perkataan tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama negasi. Negasi atau istilah kita adalah ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah suatu pernyataan yang bernilai benar B itu jika pernyataan semula bernilai salah dan sebaliknya. Apabila sebuah kalimat atau pernyataannya bernilai benar, maka setelah dinegasikan kalimat ini akan bernilai salah. Contoh di sini, ikan hanya bisa hidup di air. Ini benar. Negasinya apa? Ikan bisa hidup di darat. Ini salah. Ini tahu. Kemudian yang kedua, tadi ada negasi, yang kedua adalah konjungsi. Di konjungsi adalah ciri khasnya di sini ada kata penghubung, yaitu dan simbolnya. Ini tabel kebenarannya bisa dilihat di tampilan PowerPoint ini. Kemudian contohnya di sini, contoh sebuah kalimat yang mengandung konjungsi. Ya. Contoh yang di bawah aja, presiden adalah pemimpin tertinggi dan berasal dari rakyat. Nah, kalimat di atas bernilai benar alasannya. Presiden adalah pemimpin tertinggi, kemudian juga presiden berasal dari rakyat. Jadi digabungkan, jadi presiden adalah pemimpin tertinggi dan berasal dari rakyat. Ini ambil contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang ini perlu kita perhatikan yaitu disjungsi. Nah ini disjungsi ini ciri khasnya adalah dengan kata penghubungnya atau or ya. Ini ada simbolnya V. Nah, ini dilihat juga tanda kebenarannya juga ada di sini. Jadi ya tanda kebenarannya. Contoh di sini ya. Perhatikan di sini A misalkan 5 dikali dengan 5 sama dengan 25. 25 adalah bilangan ganjil, benar. 5 tadi juga kali 5 dan 25 benar. Tentu nilai disjungsinya dan nilai kebenarannya adalah 5 kali 5 sama dengan 25 atau 5 adalah bilangan ganjil. Contoh yang lain, perhatikan informasi berikut ini. Kucing adalah hewan mamalia, benar. Kucing merupakan hewan karnivora, benar juga. Jadi
kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora. Nah ini, jadi ciri khas dari tadi diskontinuous itu adalah atau. Kemudian yang selanjutnya ada implikasi. Implikasi ini adalah pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika titik-titik maka, ya, disebut implikasi. Ini contoh di sini, ya. Contohnya pernyataan implikasi yang pertama, P-nya di sini semua orang akan mengalami masa tua. Kemudian juga Q-nya misalkan di sini semua orang akan meninggalkan dunia. Jawabannya P implikasikan jika semua orang mengalami masa tua, maka kelak akan meninggal dunia. Ya. Atau di sini contoh yang lain, 15 dibagi 2 sampai dengan 7. Benar. 7 adalah bilangan ganjil. Jika 15 dibagi 2, 7, maka ya, 7 adalah bilangan ganjil. Nah, ini contoh dari sebuah implikasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya di dalam berpikir komputasional ini juga kita harus punya pengetahuan tentang penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Ya. Nah, di sini penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Yang pertama tadi deduktif. Jadi penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang umum. Jadi dari yang khusus ditarik menjadi ke yang umum. Contohnya di sini ada, ya. Kita perhatikan contohnya, dibaca dengan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah induktif. Ini induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari khusus, dari kasus-kasus nyata secara khusus, ya, menjadi kesimpulan yang bersifatnya umum. Jadi kebalikan dari induktif tadi. Nah, ini. Contoh di sini adalah bentuk penalaran induktif. Elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan pasti punya mata. Kemudian yang ketiga adalah abduktif. Abduktif adalah di sini metode untuk memilih argumen terbaik, ya, terbaik dari sekian banyak argumen yang memungkinkan. Nah, ini jadi yang terbaiknya yang dicari atau dipilih. Di sini ada beberapa contoh bisa dilihat, ya, tentang bagaimana cara memilih yang terbaik ini. Begitulah pengantar sedikit tentang berkomunikasi, dan yang terakhir di sini logika inferensi. Ya. Ini ada beberapa yang perlu diinikan, tinggal dibaca saja. Ya, inferensi itu adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki. Kemudian ada juga yang mengatakan inferensi itu adalah proses penaikan kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Boleh. Ya, ini beberapa pengertian tentang logika informasi. Contohnya ini bisa kita lihat di sini, baca, ya, diamati, ada. Demikian pengantar dari berpikir komputasional. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.